Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen Ulama Menjawab dan masih dalam sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada dan kami akan bacakan pertanyaan lewat Instagram, namun tetap kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Nah, berikutnya akan kami persilakan Kiai Haji Khalil Nafis untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram. Saya bacakan atas nama Ihsan 1978. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana sikap kita terhadap orang yang selalu dengki dan selalu berbuat begitu kepada kita? Apakah kita harus menjauhi atau harus seperti apa yang harus kita lakukan? Atau membalasnya, Yai? Silakan, Yai. Dikasihani, karena dia sakit tapi tidak merasa kalau dirinya sakit. Kasihan dia, tadi cepat tua, ya, bahkan cepat mati, ya, kata Ustaz Rustandi tadi. Oleh karena itu kita sebagai manusia tetap tarohum pada dia. Menyadarkan ternyata seperti itu tidak baik. Dengan apa? At-ta'rif, mungkin didekati, tapi cara memberitahu itu juga cara memberitahu yang sopan. Umpamanya dengan cara apa? Kadang-kadang bisa dengan cara bergaul, ada orang yang baik sekali, kok kadang-kadang kesentuh kita dengan perilaku itu. Kadang-kadang ketika orang buruk, kok saya sudah buruk terus. Kan ada kemarin itu yang orang punya penyakit, setiap pulang ke rumahnya membuang sampah ke tetangganya. Mungkin mirip dengan satu tempat itu setiap sore itu ada yang bakar sampah. Nggak tahu tetangganya itu sampai nyesek, nggak bisa napas. Tapi kita kan jengkel, dia kan merasa benar. Gimana? Bahkan diomongin oleh Bu Lurah pun nggak mau dia. Di tempat saya ada Bu, di sini nggak ada. Mungkin di sini lebih banyak barangkali. Tapi dia senangnya bisa dibuang, didaur ulang. Hal yang kecil sampah tidak dibakar, sebelahnya nyesek itu. Nah, kita harus menyadarkan mereka, bisa ditemenin. Kadang-kadang tambah dijauhin, tambah jadi dia. Kalau menurut saya orang yang seperti itu didekatin, diberi tahu. Ketika dia sudah tahu, nggak sadar juga apa, ditakut-takutin. Bawa ke barak ya? Iya, dibawa ke barak katanya. Ditakut-takutin, nanti dibawa ke barak nanti katanya. Nanti dia masuk dalam militer katanya. Kan Jawa Barat bisa masuk di militer katanya itu. Gimana mereka diberi tahu, Pak? Kita ini menyakitin orang. Takut-takut dengan nanti siksa Allah. Kamu bikin orang nyesek, kamu nanti bisa kena penyakit dan seterusnya. Kalau enggak juga ditakut-takutin tentara. Nanti kamu tak undang tentara yang digeledek kamu nanti itu. Bikin. Terus kalau memang tidak bisa, ya udah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah harus ada tindakan hukum kalau memang dia sampai ada dengkinya. Tapi iri enggak bisa juga, berarti dia sudah tidak mendapat hidayah dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi mayasya. Kita sudah upaya dekatin, kita peringatin, kita takut-takutin, enggak juga. Berarti memang Allah sedang dia membiarkan dalam kesesatan, tidak mendapat hidayah dari Allah. Tinggal kita doakan dia, mudah-mudahan dia diberi kesadaran oleh Allah. Kita enggak bisa berbuat lebih dari itu. Dan semua iri itu enggak ada yang kembali kepada orang lain, kembali kepada dirinya. Dan itu nyesalnya di dunia, nggak bisa lebih baik hidupnya di dunia, di akhirat juga tidak lebih baik. Kepada Allah pun menjadi jauh. Kenapa? Orang yang iri itu sebenarnya menggugat Allah. Siapa orang yang iri pertama di dunia? Makhluk Allah. Iblis. Iblis itu yang iri pada Nabi Adam karena di sorga. Itu iblis. Ketika nyampe di dunia siapa? Qabil dan Habil itu yang iri. Jadi penyakit iri itu adalah penyakit yang rusak. Orang di surga saja itu dia sampai goda-godain. Qabil Habil sampai bunuh-membunuh. Jadi dari iri itu paling berat dan paling bahaya. Sehingga tadi disebutkan ini penyakit laten dari para nabi terdahulu yang masih diwariskan pada kita. Dan diingatkan oleh Nabi, iyyaka wal hasadah. Fa innal hasadah ya'kulul hasanat kama ta'kulul nara al-hatabah. Rawahu Tirmidzi. Ini bagaikan api yang membakar seluruh kebaikan kita. Kalau kebaikan kita sudah habis, keburukan orang pindah ke kita, Pak. Coba, apa enggak kita ini menjadi orang yang sangat merugi. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis dan juga Ustaz Rustandi. Di segmen berikut kita akan mendengarkan dan juga menyimak dari guru-guru kita bagaimana kesimpulan dari tema kita besar pada siang hari ini, yaitu iri hati, pertanda setan masuk ke hati. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku.